Otak kiri dan otak kanan manusia mempunyai peran yang berbeda dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bisa menstimulasi fungsi kedua belahan otak. Otak kiri mempunyai fungsi yang berkaitan dengan bahasa, analisis berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Sementara otak kanan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan seni, musik, gambar, warna, kreativitas, fantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Fungsi lain otak juga berkaitan dengan perilaku manusia. True Brain Theory dikembangkan oleh Dr. Paul MacLean menyatakan bahwa otak manusia terbagi menjadi 3 bagian besar yang dapat dibedakan berdasarkan tahapan evolusi dan fungsinya. Bagian pertama adalah disebut Reptilia Brain, bagian kedua disebut Paleo-Mammalian Brain, dan ketiga adalah bagian Neocortex. Reptilian Brain dan Paleo-Mammalian Brain dinamakan karena fungsinya juga ditemukan pada reptil dan hewan mamalia. Reptilian Brain terkait nafsu dan Paleo-Mammalian Brain terkait emosi. Inilah salah satu relasi ilmiah kenapa umat muslim diperintahkan untuk berpuasa. Dengan puasa kita bisa mengendalikan 2 fungsi yang juga ada pada binatang ini. Dengan menaklukkan nafsu dan emosi negatif, kita bisa mengembangkan aspek pemikiran kita dan menjadi lebih rasional. Pendidikan yang umum digalakkan terlalu fokus pada konten dan minim memperhatikan konteksnya, sehingga dikatakan pembelajaran sering kurang bermakna. Sama halnya di negara kita, acuan prestasi akademik selalu tentang seberapa tinggi angka-angka yang tertulis dalam rapor. Paradigma konvensional ini mungkin saja menjadi alasan kenapa guru terlalu berfokus pada konten pembelajaran dan luput dengan rasa pembelajaran yang mereka hadirkan. Penelitian terkait otak dalam pembelajaran menunjukkan bahwa saat seseorang individu belajar, konten akademis akan diproses di belahan otak kiri, sementara belahan kanan memproses konteksnya. Pembelajaran yang kita hadirkan yang terlalu banyak pada verbal dan tulisan seperti angka-angka misalnya, serta materi yang mereka pelajari dalam bentuk textbook didominasi oleh penjelasan teks. Hal ini menjadikan pendidikan yang kita galakkan selama ini hanya memfungsikan otak kiri siswa sementara otak kanan siswa minim rangsangan. Peneliti mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara bagaimana kita merasa dan bagaimana kita belajar. Robert Ortein, PhD, mengatakan bahwa apabila individu merasakan perasaan positif seperti senang, nyaman terhadap apa atau bagaimana mereka belajar, maka ilmu yang mereka pelajari akan lebih mudah untuk dipanggil suatu waktu. Dengan kata lain, ilmu tersebut akan tersimpan di memori jangka panjang dan berlaku sebaliknya. Saat individu belajar dengan perasaan negatif, akan sangat sedikit ilmu yang mereka akan ingat dalam jangka waktu yang lama. Terus, metode apa yang bisa diterapkan untuk pembelajaran agar kedua belahan otak ini dapat difungsikan? Ilmuwan telah meneliti mengenai hal ini sejak lama. Sekarang ada banyak sekali referensi terkait metode pembelajaran berimbang, mulai dari cara yang paling rumit hingga cara yang paling mudah. Setidaknya ada 2 metode sederhana yang bisa kita coba sebagai permulaan. Pertama adalah metode pembelajaran audio visual plus kinestetik. Kita hadirkan di kelas pembelajaran dengan materi yang disajikan menggunakan media pembelajaran yang menghadirkan elemen audio visual dan juga skema agar siswa menjadi aktif dan tidak pasif. Fungsi audio dan visual di sini dapat merangsang fungsi otak kanan. Metode pembelajaran yang lainnya adalah metode pembelajaran berbasis lingkungan. Seperti misalnya saat kita membelajarkan materi ekosistem kepada siswa, daripada menjelaskannya di kelas dengan kata-kata, ajaklah mereka keluar. Ajaklah mereka ke lingkungan berekosistem langsung. Materinya adalah konten berkaitan dengan otak kiri, sementara suasana belajar langsung di lingkungan adalah konteksnya yang berkaitan dengan fungsi otak kanan. Sekian dan terima kasih.